Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AHF. Tema pagi hari ini dukungan psikososial bagi ODIF, perkuat jiwa, tebarkan harapan. Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta, dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda kembali yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Masih bersama dengan saya, Mas Asep dari AHF, Ibu Puji dari RSUD Wangaya dan juga Mbak Diah dari Mahakam Plus Samarinda. Baik, tadi kita sudah mendengarkan juga penjelasan dari Ibu Puji ya. Sekarang kita ke Mas Asep lagi. Mas Asep, dari AHF sendiri, apa saja bentuk dukungan sosial yang ditawarkan kepada ODIF? Bisa dijabarkan? Dan kemudian apakah dukungan sosial ini aksesibel bagi ODIF? Ya, baik. Terima kasih Mbak Deborah. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi AHF melalui mitra-mitra kami itu telah menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial, Mbak Deborah ya. Jadi untuk membentuk ODIF, layanan konseling diberikan ya untuk membantu mengatasi masalah psikologis dan emosional. Jadi ini juga melalui volunteer-volunteer tadi, melalui para pendamping, melalui para kelompok dukungan sebaya, kita mensupport untuk para klien orang dengan HIV ini mendapatkan dukungan, terutama secara psikologis dan emosional. Selain itu juga AHF membentuk semacam pelatihan atau menawar pelatihan pendampingan sosial dan psikososial bagi para volunteer, serta memberikan edukasi melalui informasi dan penyuluhan. Ini agar para ODIF ini tahu cara menjaga kesehatan mereka dan juga bagaimana agar para ODIF ini bisa mempunyai semangat untuk menjalani hidup mereka gitu. Lalu di sisi lain juga layanan kesehatan yang disediakan oleh mitra-mitra kami juga mencakup tentunya dari AHF memberikan dukungan di sisi biaya gitu ya untuk rawat jalan, lalu untuk registrasi sendiri gitu kan. Terus juga kami memberikan dukungan nutrisi, lalu ada juga dukungan-dukungan untuk pembiayaan tes laboratorium lanjutan. Nah, dukungan ini bertujuan untuk memberikan bantuan menyeluruh bagi ODIF, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, adapun pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah dukungan sosial dari AHF ini aksesibel, ya tentunya sangat aksesibel ya Mbak Deborah. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sejauh ini AHF telah bermitra dengan 17 layanan kesehatan. Nah, ini tentunya juga sangat aksesibel bagi ODIF-ODIF yang ingin menjangkau, tentunya yang dekat dengan domisili mereka masing-masing. Nah, ini tentunya program-program yang kami lakukan mencakup dari mulai deteksi dini HIV, lalu rujukan perawatan dan pengobatan, serta dukungan dan pendampingan untuk memastikan ODIF ini dapat mengakses layanan kesehatan yang ramah dan berkualitas. Demikian Mbak Deborah. Terima kasih. Baik, untuk masyarakat dan juga teman KBR, kalau ingin mendapatkan bantuan atau cari informasi tentang AHF ini bisa kemana Mas? Hubungin kemana atau ada media sosialnya yang bisa di-share ke kita? Iya, jadi saat ini kita memiliki beberapa media sosial dan juga website gitu ya. Untuk websitenya sendiri kita ada di tanyahiv.org. Jadi di situ mencakup program-program kita, lalu juga mencakup kegiatan-kegiatan kita, lalu juga terutama di sini ada forum konsultasi seperti itu, Mbak. Jadi konsultasi terutama terkait dengan HIV. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin berkonsultasi, misalkan ingin mendapatkan konsultasi terkait dengan kesehatan seperti itu, tidak hanya HIV, terkait dengan kesehatan juga kami sediakan. Lalu untuk media sosialnya sendiri kita ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, juga ada TikTok. Jadi ini silakan kalau ingin mengakses. Untuk namanya Mas Asep, nama Untuk medsosnya. untuk Instagram itu silakan di-search saja AHF Indonesia. Di situ nanti ada Instagram AHF Indonesia. Lalu untuk Twitternya ada di Indonesia_AHF. Lalu di Facebook juga ada AHF Indonesia seperti itu. Dan untuk YouTube juga channel YouTube-nya AHF Indonesia juga. Oke, namanya sama ya, Sama, Instagram, betul. Mungkin yang agak X, sedikit berbeda Twitter. Twitter ya. Ya, jadi Oke. yang Oh, agak kalau sedikit Twitter berbeda Indonesia_AHF. Indonesia_AHF seperti itu ya.
Karena Facebook. memang ada Twitter yang masih nama AHF Indonesia namun sudah kadaluarsa seperti itu Mbak. Oh Jadi kita gitu. update dengan Expired ya. iya. Jadi sekarang Indonesia underscore AHF itu yang baru. Oke, baik lanjut ke Bu Puji nih. Ibu kan sebagai tenaga kesehatan bisa dibilang ya Bu ya, mendampingi ODIF nih dalam jangka waktu yang mungkin bisa dikatakan sejak Ibu bekerja di Rumah Sakit Wangaya sendiri ya Bu. Mungkin bisa diceritakan nih Bu ke teman-teman KBR, bagaimana sih Bu tantangannya dalam mendampingi teman-teman ODIF ini? Ya, Mbak Deborah. Tantangannya yang penting kita enjoy dulu ya. Kita buat mereka nyaman dulu. Tantangannya ketika pasien tidak datang minum obat, tidak datang ambil obat itu tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar selanjutnya adalah ketika pasien tidak mau terbuka ya sama pasangannya ya. Nah, itu agak repot juga ya. Hmm. Pasien tetap kekeh tidak mau membuka statusnya, apalagi di pasien dalam kondisi hamil yang sudah aterem atau hamil yang mau melahirkan. Nah, di saat ini kan masih pakai operasi ya Mbak ya. Ketika pasien tidak mau terbuka sama suaminya. Jadi si suaminya itu bertanya sama kita, kenapa harus operasi? Kenapa tidak boleh menyusui? Itu tantangan terbesar bagi kita. Sedangkan si istri tidak mau dibuka dulu statusnya sama suaminya. Itu sangat-sangat berat bagi kami. Apa yang harus kita lakukan? Tantangan berikutnya ketika pasien tidak minum obat. Padahal begitu banyak nilai plus yang diberikan ya, baik Kementerian Kesehatan ataupun AAF ya, sampai pemeriksaan lab ketika pasien putus obat, semuanya dikasih. Sampai dukungan pap smear yang notabene-nya mahal juga dikasih sama AAF. Itu pun juga pasien tetap misalnya putus, jenuh ya kali ya Mbak ya. Kita nggak menyalahkan ya, mungkin ada beberapa pasien kita sendiri aja minum obat antibiotik 1 minggu, kadang kita tidak Lupa-lupa tuntas ya. ya Mbak ya. Betul. Apalagi pasien-pasien yang dalam jangka panjang. Ya. Dia merasa sudah sembuh. Ngapain saya minum obat berkepanjangan ya bertahun-tahun, apa nanti ginjalnya nggak rusak? Sedangkan saya sendiri sekarang baik-baik saja. Itu yang kadang membuat kita repot ya untuk membuat paham bahwa obat harus diminum selamanya. Nah, itu perlu waktu ekstra tersendiri ketika kita harus menjelaskan ke pasien. Dengan pasien sendiri pun juga kurang kadang, Mbak. Pendamping juga sudah menjelaskan. Kadang keluarganya yang kadang nakut-nakutin, ngapain kamu minum obat terus-terusan? Kamu sakit apa? Sehingga supaya pasien atau tidak dicurigai oleh keluarganya, terus aja saya ditanyain kok minum obat terus, sehingga pasien tidak minum obat, mencoba untuk tidak minum obat. Coba saya istirahat dulu, break dulu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Ketika tidak ada reaksi, pasien keterusan jadi tidak ada masalah. Apakah benar di dalam tubuh saya ada HIV? Tumbuhlah rasa denial, berpikir jangan-jangan nanti labnya salah. Ngapain saya minum obat terus? Apa enggak ginjalnya rusak? Itu tantangan berat bagi kami ya, supaya pasien tetap minum obat dengan baik tanpa harus sembunyi-sembunyi ya minum obat. Nah, untuk membuka status kan tidak gampang ya Mbak ya. Untuk membuat pasien mengerti bahwa membuka status itu penting. Kepada siapa membuka status itu? Nah, itu juga pasien harus tahu kalau membuka status kepada pasangannya ya penting lah Mbak. Betul. Nah, kalau tidak membuka status kepada pasangannya, dia melakukan hubungannya nggak pakai kondom, saat ini viral load-nya masih tinggi, CD4-nya masih rendah, kondisinya masih jelek, penularan HIV akan terus terjadi kalau seperti itu. Nah, dia ketika pakai kondom, dia bertanya kan si pasangannya, kenapa kamu harus pakai kondom? Nah, dia tidak mau terbuka, otomatis terjadilah penularan HIV di situ. Jadi semakin banyaklah penularan HIV ketika si pasien sendiri tidak mau membuka statusnya. Tidak Itu yang jujur ya. Bu Puji, sebenarnya apa sih dampaknya kalau ODIF ini putus minum obat? Putus minum obat, yang pasti bahwa virus akan semakin banyak ya, akan berkembang. Tugas dari ARV atau obat yang dia minum itu adalah untuk menekan virus, Mbak. Ya, ketika yang untuk menekan virus atau untuk merantai virus itu tidak dilakukan, tidak diminum, otomatis virusnya di dalam akan berkembang biak. Dalam setiap hari virus akan beranak pinak banyak, Mbak. Sehingga kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuhnya itu dimakan terus sama si virus tadi. Sehingga kondisinya kita drop. Ketika kondisi kita drop, kita tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang sehat.
terjadilah AIDS, Mbak. AIDS adalah kelompok infeksi yang disebabkan oleh HIV. Ketika orang HIV minum obat, diharapkan tidak menjadi AIDS. Tapi ketika orang HIV tidak minum obat, akhirnya AIDS yang akan terjadi. Berat badannya turun, tumbuh batuk-batuk, jamur di lidahnya, matanya kadang kabur. Kalau sudah menjadi gejala yang panjang adalah pasien kebanyakan tokso ya Mbak ya. Dia harus minum obat bukan hanya ARV saja, tapi tambahannya semakin banyak. Banyak Dan jenisnya. dia efek sampingnya juga banyak dong, karena obatnya juga banyak. Tokso, nanti ada TBC, minum obat TBC juga jangka panjang, efek sampingnya juga lumayan, ada mual, pusing, segala macam. Semakin banyaknya pasien harus minum obat, gitu Mbak. Baik, jadi ya teman-teman, ya mungkin yang ada juga teman-teman kita yang ODIF yang sedang mendengarkan. Tadi betul yang dikatakan Ibu Puji, harus rutin minum obat setiap hari, jangan sampai terlewatkan. Dan juga untuk yang belum berani mengakui, cobalah jujur, khususnya kepada pasangan ataupun kepada tim medis ya, contohnya seperti Ibu Puji. Dan juga Mbak Diah. Mbak Diah, nanti kita akan ngobrol di segmen ketiga ya Mbak ya. Saya akan ajak pendengar dulu yang tadi menelpon. Silakan menelpon lagi di segmen ketiga, karena setelah ini kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali.